Bagaimana jika sebenarnya peristiwa Ya'juj dan Ma'juj telah berlalu ratusan tahun silam, hanya saja kita tidak menyadarinya? Apa jadinya jika tanda besar yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman ternyata sudah terjadi di masa lalu, tepatnya di abad ke-13? Pada abad ke-13, dunia mengalami gelombang kehancuran luar biasa yang oleh banyak cendekiawan dihubungkan dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bukan sebagai makhluk mitologi, zombie atau monster yang dikurung di balik tembok besi, melainkan sebagai invasi destruktif yang nyata dan tercatat dalam lembaran sejarah manusia. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98 menceritakan bahwa Iskandar Zulkarnain membangun tembok pembatas bukan penjara untuk melindungi suatu kaum dari serangan suku nomaden yang bahasanya asing dan tindakannya sangat merusak. Risalah ini merujuk ke tembok besar Cina yang secara historis dibangun dan diperkuat di antara pegunungan untuk menghalangi serbuan suku-suku stepah dari utara, bukan mengurung, melainkan dibangun untuk melindungi. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj sebagai keturunan Yafits: mata sipit, wajah lebar, postur pendek yang sangat cocok dengan karakteristik ras Mongoloid Asia Tengah dan Timur. Pada tahun 1206, Genghis Khan menyatukan suku-suku Mongol, lalu melancarkan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 abad, mereka menaklukkan Sisia, dinasti Jin, lalu terutama Kekaisaran Khawarizm di Asia Tengah, termasuk wilayah Khorasan yang subur, di mana kota-kota besar seperti Merv, Nishapur, Herat, dan Balkh dihancurkan secara brutal dengan pembantaian massal. Kemudian pasukan Mongol melanjutkan ke Rusia Selatan, termasuk kehancuran Kiev hingga mencapai Eropa pada 1241. Mereka mengalahkan pasukan Polandia di pertempuran Legnica dan menghancurkan kerajaan Hongaria di pertempuran Mohi, membakar kota-kota seperti Budapest, serta menyebabkan kehancuran luas di Eropa Tengah. Korban jiwa diperkirakan mencapai 20 hingga 60 juta orang. Skala kehancuran yang luar biasa. Peristiwa ini bertepatan dengan letusan dahsyat Gunung Samalas di Lombok tahun 1257, salah satu erupsi terbesar dalam 2000 tahun terakhir, hingga Samalas hilang dari peta dunia, hanya meninggalkan kawah besar nan indah yakni Rinjani. Letusan itu memicu gangguan iklim global, suhu turun drastis, hujan ekstrim, banjir, gagal panen, dan kelaparan massal di seluruh Eurasia. Dampaknya begitu besar hingga kemungkinan turut menyebabkan kematian Han Mungke pada 1259 yang memicu perpecahan Kekaisaran Mongol menjadi 4 bagian besar. Yang paling menarik, narasi profetik menyebut Ya'juj dan Ma'juj hanya bisa dihentikan oleh wabah yang dikirim Tuhan. Dan memang terjadi wabah hitam atau The Black Death yang muncul sekitar 1330-an dari Asia Tengah, menyebar melalui jalur sutra dan gerakan pasukan Mongol, menewaskan jutaan jiwa dan menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya dinasti Yuan pada 1368 serta melemahnya kekuasaan Mongol. Dan di Tibet hingga saat ini masih menggunakan tradisi pemakaman unik yang disebut dengan pemakaman langit. Jenazah diletakkan di puncak gunung agar dimakan burung nazar. Hal ini merujuk pada risalah yang mengatakan bahwa bangkai Ya'juj Ma'juj akan dibawa oleh burung-burung yang berleher panjang.